Halo, halo, selamat sore. Selamat sore yang baru bergabung di sore hari ini. Apa kabar? Baik, untuk teman-teman semua, rekan-rekan Kumala yang bergabung, ya ucapkan selamat datang. Selamat sore. Gimana kabarnya? Apakah di daerah teman-teman, di daerah rekan-rekan Kumala, keadaannya gimana sekarang? Apakah new normal juga sudah berjalan, ataukah pada saat ini sudah ada wacana juga new normal di daerah Anda? Pastinya kita harus punya persiapan khusus untuk di new normal, karena ada banyak adaptasi, ada banyak perilaku-perilaku baru yang kayaknya sangat-sangat berbeda dan itu belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, seperti new normal pasti adalah suatu kebiasaan baru. Pastinya selamat sore yang baru bergabung. Untuk Anda mungkin hari ini di Inspiring Friday ya, Yeli hadir kembali untuk Anda di Inspiring Friday edisi 12 Juni 2020. Untuk hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai new normal. Karena untuk di pekan terakhir ini, memang beberapa pekan terakhir ini memang kita suka mendengar wacana, mungkin di daerah Anda ada wacana untuk new normal, tapi Anda belum tahu lebih detail apa sih yang harus saya persiapkan untuk menghadapi new normal. Atau mungkin di daerah Anda pada saat ini sudah dijalankan new normal, tapi Anda masih kayak kagok gitu, masih kaku untuk menghadapi dan beradaptasi sama keadaan new normal. Karena jujur untuk new normal ini sejujurnya adalah sesuatu yang siapapun merasa, aduh kok susah gini ya untuk beradaptasi, apalagi ditambah dengan berita sana sini gitu yang bikin kita jadi was-was, kita takut, kita belum punya panduan seperti apa untuk new normal. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa. Nah, hari ini memang kita akan bahas lebih detail mengenai new normal, terutama dari sisi medis. Nah, hari ini untuk narasumber kita adalah Dr. Raisa Al-Fatih Heri. Beliau ini adalah dokter yang bekerja atau tugas di Rumah Sakit Wahidi Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, sambil kita menunggu beliau dan kita mengundang beliau untuk ikut bergabung, Anda mungkin yang punya pertanyaan silahkan untuk di kolom komentar. Anda mungkin punya beberapa kejadian atau pengalaman ketika sekarang sudah menjalankan new normal tapi Anda masih kayak kaku gitu, kagok gitu. Kira-kira harus ngapain, saya harus bikin apa yang perlu saya persiapkan, itu kayaknya agak bingung-bingung juga kan. Nah, Anda boleh untuk ikutan komentar juga sambil kita nunggu, sambil kita ngundang Pak Dokter untuk bergabung bersama kita. Sambil tunggu ya, sambil kita menunggu Pak Dokternya. Untuk Anda mungkin silahkan untuk ikutan bertanya. Siapa tahu Anda punya pertanyaan, silahkan. Kita ngundang ya, sambil kita ngundang dokter. Oh, ini dokternya, Pak Dokternya udah bergabung. Halo Pak Dokter.
Halo dok. Halo, Halo. suaraku, Dok. Halo. halo, halo. Mas dok. Suara Kenapa? saya jelas. Suara saya gimana? Iya, jelas, suaraku jelas. Iya jelas. Untuk rekan-rekan Kumala gimana suara dokternya jelas nggak? Jelas ya. Ya dok. Sehat dok. Sehat-sehat, alhamdulillah. Iya. Eh, Gini dok. Sekarang kan ini kayak banyak banget tuh berita di luar sana mengenai COVID-19. Pokoknya positif lah, yang negatif lah. Jadi sebenarnya sekarang gimana sih dok perkembangan gitu COVID-19? Nah, oke, halo teman-teman. Jadi, kalau misalnya ditanyakan bagaimana perkembangan kasus COVID, ya jawabannya masih terus berkembang. Ya terus Jadi, berkembangnya gimana terus nih dok? berkembang. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari websitenya WHO, kemarin itu kasus baru untuk satu hari, tanggal 11 Juni, itu ada sekitar 105.000 di seluruh dunia. Kemudian kasus yang positif sudah sampai sekitaran 7.200.000. Dan kasus kematian itu kurang lebih 413.000. Nah, jadi kasus kematian 413.000 di seluruh dunia itu kurang lebih 5,68%. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ada 100 orang yang terkena COVID, kurang lebih 5-6 orang itu meninggal. 5-6 orang dari 100 orang yang terkena COVID. Angka tertinggi masih dipegang sama United States of America. Yang kedua masih Brazil, Rusia, Italy, dan United Kingdom. Jadi kalau kita lihat negara-negara tertinggi COVID sekarang, justru Cina tidak masuk dalam 5 besar, padahal sumbernya COVID dari sana. Nah, kalau dihitung dari per 1 juta penduduk, justru paling tinggi itu Qatar. Kemudian Singapura sendiri itu urutan nomor ke-9 kalau misalnya dihitung per 1 juta penduduk. Amerika yang jumlah COVID-nya paling tinggi, tapi kalau kita bandingkan per 1 juta penduduk, justru Amerika ada di nomor 12. Nah, kalau kita geser sedikit ke negara Indonesia, kemarin mungkin semua sudah kebanyakan orang kan suka baca perkembangan COVID di Indonesia. Kemarin sudah menembus angka kurang lebih 35.295 dengan angka kematian mencapai 2.000. Nah, angka kematian 2.000 ini kurang lebih sama dengan mortality rate jika kita bandingkan dengan secara internasional di dunia. Jadi kurang lebih 5,66%. Jadi dari 100 orang yang terkena COVID, akan ada kurang lebih 5 orang yang bakalan meninggal. Nah, angka kesembuhan, tapi tidak perlu terlalu khawatir, karena angka kesembuhannya jauh lebih tinggi daripada angka kematian. Jadi angka kesembuhan mencapai kurang lebih 35%. Jadi kalau ditanya bagaimana perkembangan COVID hingga saat ini, COVID masih terus berkembang. Jadi vaksinnya masih belum jelas, namun apabila ditanya apakah ada harapan untuk kembali hidup normal, tentunya harapan selalu ada. Gimana caranya? Harus ada kerjasama antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan juga masyarakat. Jadi tidak perlu saling menyalahkan apakah ini salah masyarakat, apakah ini salah tenaga kesehatan, apakah ini salah Pak Jokowi, atau apakah ini salah Prof. Nurdin. Tidak perlu serta-merta menjudge pihak mana yang salah. Karena kita temukan pihak yang salah pun, itu tidak serta-merta menurunkan angka dari corona cases. Kayak gitu. Iya. Sejujurnya dok, kalau kita ngelihat sekarang kan sudah banyak yang hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, kalau dari dengar cerita dokter tadi bahwa perkembangannya itu semakin hari itu kayak makin meningkat aja. Kita tiba-tiba disuruh hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, itu gimana tuh dok? Aman? Nah ini kalau ditanya masalah hidup berdampingan dengan COVID atau hidup berdampingan dengan Corona, ini stigma negatifnya sangat tinggi. Jadi kalau indikator amannya adalah kita mau kemungkinan tertularnya cuma 0%, sepertinya akan butuh waktu yang sangat lama. Waktu yang berapa lama itu sampai sekarang pun belum pasti. Jadi ada banyak kondisi yang mungkin ke depannya kita memiliki kemungkinan untuk tertular. Contohnya kita naik ke angkutan umum, kita sudah menjaga jarak dengan orang lain, tapi orang lain justru memilih untuk duduk di dekatnya kita, sehingga angka paparannya lebih tinggi.
kita sudah coba cuci tangan rutin, tapi tiba-tiba kita harus memegang laptop, atau kita harus memegang handphone, atau kita harus ke mesin ATM yang kita kira sudah bersih, tapi ternyata mungkin ada paparan dari COVID-19. Pun misalnya kita sudah pulang ke rumah, sudah bersih-bersih, sebelum masuk rumah, pakaian sudah dibuka, kita sudah mandi sebelum berinteraksi dengan orang rumah, itu pun tidak ada jaminan 100% bahwa orang rumah kita juga tidak terpapar, kayak gitu. Jadi kalau tujuan kita menghilangkan risiko penularan sepertinya agak sulit. Jadi kalau menurut data, bahkan kalau misalnya ada 2 orang yang berdekatan, satunya COVID, satunya tidak, dan dua-duanya sudah memakai masker yang benar, itu angka penularan tetap ada, tetap 5%. Jadi kita mau usaha semaksimal pun, itu angka penularan tidak akan 0%. Jadi kita tidak bisa hilangkan, tapi kita bisa minimalisir. Jadi teman saya ngomong kayak gini, kita hidup di dunia dengan tidak ada angka resiko 0%. Tidak ada pula angka risiko 100%. Angka risiko itu selalu fluktuatif, naik turun, di mana tujuan kita bukan menghilangkan risiko, tapi untuk meminimalisir risiko. Jadi kalau misalnya kita mau menghilangkan risiko sampai 100%, menekan sampai 0%, mungkin bisa. Gimana caranya? Mungkin kita harus ada di dalam kamar terus-menerus, tidak boleh keluar kamar, tidak boleh ada orang lain yang masuk kamar, tidak boleh ada barang dari luar kamar yang masuk ke dalam kamar, tidak boleh go food, bahkan tidak boleh ada aktivitas kehidupan yang menggunakan barang dari luar. Apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi menurut saya itu agak nonsens. Kenapa? Karena hidup mengisolasi diri dengan metode yang saya katakan tadi adalah sesuatu yang sia-sia. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan itu, kita hanya mencoba bertahan hidup, tapi kita sebenarnya tidak mengerti esensi kehidupan itu seperti apa. Jadi don't get me wrong, saya tidak mendiskreditkan proses isolasi di rumah, tapi menurut saya isolasi diri yang terlalu berlebihan tanpa menghiraukan dunia luar karena ketakutan dalam waktu yang berkepanjangan itu bakalan sia-sia. Jadi kalau masalah hidup berdampingan dengan COVID, mau tidak mau, aman tidak aman, suka tidak suka, kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Hidup berdampingan dengan mikroorganisme pun sebenarnya tidak eksklusif. Dari dulu, sejak lahir, kita sudah hidup berdampingan dengan mikroorganisme. Di sekeliling kita banyak virus influenza misalnya, banyak virus hepatitis, banyak bakteri tuberkulosis, banyak virus HIV, banyak virus cacar misalnya. Tapi, jadi hidup berdampingan dengan virus itu bukan hal yang baru lagi. Tapi kenapa sampai sekarang kita bisa survive? Karena kita bisa meminimalisir resiko. Kalaupun misalnya kita terpapar selama ini, kita kena cacar, kita kena HIV, kita kena tuberkulosis, kita bisa langsung ke rumah sakit tanpa adanya stigma sosial misalnya. Jadi, hidup berdampingan dengan COVID bukan berarti kita tidak bisa meminimalisir resiko. Tetap jalankan protokol kesehatan. Kalau sudah menjalankan protokol kesehatan dan kita tetap terinfeksi, berarti Tuhan memang sudah menjadikan kita orang terpilih untuk terpapar. Tidak putus asa, tidak perlu berkecil hati. Sekali lagi, COVID bisa sembuh 100%. Kayak gitu. Baik dok. Masalahnya, kan kita sama gitu harusnya gitu kan. Tapi yang kadang-kadang itu kan stigma-stigma yang beredar ini dok. Kadang-kadang yang ada berita gitu yang kita akhirnya jadi takut sendiri. Jadi ketika ada wacana normal seperti ini, benar nggak sih kita harus berdampingan COVID-19? Nah, gimana sebenarnya kalau menghilangkan stigma-stigma yang ada? Apa yang kita sebut dengan Nah ini sebenarnya kalau masalah stigma, kita di tenaga kesehatan juga agak dilema. Karena ini tuh kayak pisau bermata dua. Kita ingin memberitahukan bahwa COVID itu bisa sembuh, tidak perlu khawatir. Angka kematian hanya sekitar 5%, yang meninggal kebanyakan usia lanjut, yang meninggal kebanyakan yang memiliki penyakit penyerta dan lain-lain. Apakah itu fakta? Itu exactly fakta, itu benar. Kita tidak perlu menyangkal bahwa memang COVID itu angka kematiannya cuma 5%. Tapi jika berpatokan pada fakta itu, sepertinya masyarakat akan semakin santai dan tidak menjalankan protokol kesehatan. Nah itu dilemanya. Di sisi lain, kalau kita mencoba menakut-nakuti, kita memberitahukan bahwa COVID itu sangat mudah menular, pasien harus diisolasi, tidak perlu dijenguk oleh keluarga, pasien yang meninggal tidak bisa diantar oleh keluarga, akan dikubur dengan prosedur COVID.
Nah, apakah itu benar? Itu juga benar, karena itu sudah prosedur dari pemerintah. Tapi ujung-ujungnya sayangnya prosedur kesehatan itu justru menimbulkan stigma sosial yang cukup berat. Jadinya justru sekarang banyak pasien yang memilih untuk tidak ingin berobat ke rumah sakit. Jadi Iya, benar. di masa pandemi ini justru chattingan WA yang masuk itu justru jadi lebih banyak yang konsultasi karena mereka takut untuk ke rumah sakit. Kita berusaha memberitahu pun mereka tetap takut. Itu yang susahnya karena stigma sosialnya sudah terlanjur agak berat gitu. Jadi ujung-ujungnya gimana sebenarnya kalau tidak ke rumah sakit? Yang pertama, pasien yang COVID justru jadi tidak terdeteksi karena tidak ingin diperiksa sehingga angka penularan semakin tinggi. Yang kedua, pasien yang non-COVID, yang bukan COVID juga takut ke rumah sakit karena takut tertular dan selain itu takut didiagnosa sebagai COVID. Mungkin di sekelilingnya Mbak Yeli juga banyak pasti yang takut ke rumah sakit. Jadi juga sepertinya rumah sakit. Iya, takut sekali ke rumah sakit. Nah, untuk teman-teman yang takut ke rumah sakit karena takut didiagnosis sebagai COVID, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah menempuh pendidikan minimal 5 tahun. Sudah lulus berbagai macam ujian sebelum mendapatkan gelar dokter. Jadi kami sudah cukup kompeten dalam membedakan mana kasus yang COVID dan mana kasus yang bukan COVID. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, dok, tapi banyak yang memanipulasi orang yang tidak COVID dikatakan COVID. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nah itu kayak gini loh, kami tenaga kesehatan itu selalu dihantui dengan tuntutan hukum. Kami tenaga kesehatan bisa dituntut secara hukum jika salah memberikan diagnosis. Seluruh pasien silahkan berdiskusi, kalau memang menurut pasien itu diagnosanya salah, kami terbuka untuk diskusi. Jadi percayalah, kami tidak akan secara gegabah mengarahkan pasien ke diagnosa COVID. Kalau pemeriksaan tidak mendukung ke arah COVID, karena kami tidak mungkin menjebloskan diri kami ke dalam penjara kayak gitu. Jadi beberapa bulan terakhir itu ada fenomena yang menarik di rumah sakit. Jadi jumlah pasien rawat inap itu jauh menurun dibandingkan sebelum pandemi COVID. Jadi secara data, kalau kita mau melihat data beberapa tahun belakangan, itu angka kematian yang paling tinggi itu selalu jantung. Nomor 2 itu selalu stroke. Jadi penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah otak itu selalu menempati 2 urutan tertinggi penyebab kematian di dunia. Nah, itu logikanya tentunya pasti pasien jantung dan pasien stroke selalu banyak dong. Jadi sebelum pandemi itu selalu banyak pasien jantung, selalu banyak pasien stroke. Nah, sayangnya selama beberapa bulan terakhir itu berkurang. Bahkan ada data yang mengatakan kayak gini nih, selama setiap 40 detik bakalan ada 1 orang yang terkena stroke di dunia. Jadi misalnya kita sekarang sudah live misalnya 10 menit. 10 menit berarti sudah ada sekitaran 15 orang di dunia yang terkena stroke selama 10 menit kita berbicara sekarang. Kayak gitu. Jadi jumlah pasien itu sangat banyak. Tapi yang terjadi selama pandemi adalah jumlah pasien stroke itu sangat menurun. Jadi sebelum pandemi itu dalam 1 hari kita bisa menerima 3-4 pasien stroke dalam 1 rumah sakit. Sekarang bahkan kadang dalam 1 hari tidak ada sama sekali pasien stroke. Ini pertanyaan sebenarnya. Jadi apakah memang kasus stroke itu menurun atau justru jadinya tersembunyi? Jadi orang lebih takut corona daripada terkena stroke. Nah, kalau misalnya kita bandingkan angka mortalitas tanpa bermaksud menyepelekan corona, jadi angka mortalitas corona tadi 5%. Jadi kalau misalnya ada 100 orang yang terkena corona, ada 5 orang yang meninggal. Nah, kalau perdarahan otak, kalau kita bicara tentang stroke, itu angka kematiannya 50%. Jadi kalau ada 100 orang yang terkena stroke, itu 50 orang bakalan meninggal. Jauh lebih berat daripada corona, tapi orang sekarang jadi sepelehkan karena terlalu takut dengan corona kayak gitu. Jadi yang bisa diambil kesimpulan ketika ada penyakit lain ya nggak masalah untuk ke rumah sakit. Karena tidak masalah sama sekali. Dokter pun nggak semudah itu mendiagnosa orang A, B, C pasti ada pertimbangan tertentu. Ya. Iya, jadi tenaga kesehatan itu sangat sasaran empuk kan dari LSM dan lain-lain. Jadi tanpa kita berbuat kesalahan pun
biasanya dicari-cari gitu kesalahannya. Apalagi kalau kita memang sengaja berbuat kesalahan. Jadi quite impossible untuk tenaga kesehatan memainkan diagnosa yang non-COVID jadi COVID itu kayaknya sangat gegabah menurut saya. Sangat tidak berdasar gitu ya, Dok. Iya. Jadi buat rekan-rekan Kumala juga yang saat ini nonton nggak perlu takut. Malah yang harus takut itu ketika merasakan ada yang aneh di tubuh kita, malah kita pura-pura nggak ada yang aneh, itu yang harus ditakuti gitu. Nah, Dok, kan saat ini kita udah denger nih new normal. Betul. Kemana-mana, bahkan sekarang activity juga udah mulai perlahan-lahan udah mulai dibuka satu persatu. Jadi sebenarnya apa sih, Dok, new normal itu dan seberapa urgent kita harus menerapkan new normal? Nah, sekarang kita bicara masalah urgensi, masalah penting tidak kita new normal secepat mungkin. Nah, sekarang kalau ditanya apa itu new normal, kita mungkin berdasar dari Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanggulangan COVID. Menurut dia, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan corona. Jadi itu adalah new normal per definisi. Kalau pertanyaannya adalah seberapa urgent kita menerapkan new normal, ini tergantung dari siapa yang menjawab. Kita mungkin sudah familiar dengan banyak opini-opini protes, baik dari influencer, dari tenaga kesehatan, dari masyarakat, ataupun dari pemerintah, yang beberapa minggu ini selalu memberikan protes terhadap pemerintah pusat karena menganggap bahwa negara kita dianggap belum layak untuk memasuki fase new normal. Kenapa banyak terjadi protes? Itu didasari pada ketakutan untuk tertular sebenarnya. Ketakutan untuk tidak dapat menanggulangi jika corona ini menjadi lebih tinggi lagi angkanya, sehingga semua orang protes tidak mau melaksanakan new normal. Jadi ada beberapa syarat new normal dari WHO, ada 6 syarat, dan sepertinya saya tidak perlu jelaskan apakah kita sudah memenuhi syarat atau belum. Sepertinya semua sudah tahu bahwa kita belum memenuhi syarat untuk melaksanakan new normal. Tapi begini, dalam melihat pandemi, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Bukan cuma kesehatan, tapi kita perlu memperhatikan kesehatan, ekonomi, dan juga sosial politik. Jadi dalam fase pandemi ini, saya tidak secara egois menyatakan bahwa bidang saya adalah yang paling penting. Saya tidak secara egois menyatakan bahwa kesehatan adalah bidang yang paling penting. Saya sempat menelpon teman yang dosen ekonomi untuk berdiskusi masalah ekonomi, sempat menelpon teman yang psikologi untuk berdiskusi masalah sosialnya ini seperti apa sih ini corona, supaya saya mendapatkan lebih banyak perspektif dalam melihat new normal ini seperti apa sebenarnya. Jadi kalau ditanya ke ahli kesehatan, mungkin jawabannya sudah jelas bahwa secara kesehatan kita belum urgent untuk melakukan new normal. Kalau ditanya ke ahli ekonomi, kemarin saya sempat tanya teman saya yang dosen ekonomi. Saya bilang, coba kamu pikir, kalau misalnya kamu tidak memikirkan segi kesehatan, murni dari ilmu kamu sebagai ahli ekonomi, apakah new normal ini urgent untuk dilaksanakan? Menurut teman saya yang dosen ekonomi, sangat urgent untuk dilaksanakan. Kita perlu secepat mungkin memasuki fase new normal. Kalau secara sosiopolitik misalnya, mungkin secara sosiopolitik ini jawabannya jadi ngambang antara penting, antara urgent, tapi tidak urgent juga karena secara sosiopolitik masih dapat diperdebatkan. Padahal ketiga hal ini saling berhubungan dan menurut saya tidak bisa saling mendominasi satu sama lain. Coba mungkin dari segi kesehatan, mungkin Mbak Yeli tahu nggak sampai sekarang berapa angka corona yang positif di Indonesia? Mencapai angka berapa? Sejujurnya kalau masalah data jumlah persisnya saya kurang begitu update sih, Dok. Karena yang pertama sih mungkin karena dulu sudah pernah kita ngobrol sama psikolog juga di gitu. Kalau memang untuk saat ini kita mengurangi konsumsi berita seperti ini, memperkuat yang nggak mikir macam-macam gitu. Yang pastinya saya tahu bahwa saat ini di saat wacana new normal, perkembangan COVID-19 itu malah angka positifnya semakin tinggi pasti. Semakin meningkat ya. Jadi Mbak Yeli selama ini banyak dapat info bahwa angkanya meningkat. Kira-kira ada kisaran berapa? Ada di kisaran angka berapa puluh ribu sekarang?
Kalau kisaran gitu kayaknya udah puluhan ribu ya dok, ribuan lah gitu Puluhan, ya. ya puluhan ribu, betul, sudah puluhan ribu. Nah itu dari segi kesehatan. Coba sekarang saya tanya ke Mbak Yeli, kira-kira selama corona ini ada berapa orang yang sudah terkena PHK? Ada gambaran nggak? Jauh lebih besar dibanding positif COVID-19. Jauh lebih besar dibanding yang positif. Tapi pernah ada gambaran angkanya berapa? Kalau gambaran angka sih nggak ada yang sedetail itu. Cuma karena berita gini kan, jadi kita lihat informasi juga banyak, bahkan puluhan ribu. Dan ketika misalnya nggak segera new normal, saya membaca sebuah artikel juga, itu bisa jadi jauh lebih besar lagi posisinya ketika new normal nggak segera dijalankan. Nah betul. Nah sekarang Mbak Yeli ada gambaran lagi enggak masalah, kita bicara tentang sosial nih. Kira-kira ada gambaran enggak, ada berapa banyak orang yang menjadi stres ataupun depresi selama fase pandemi ini? Kalau berapa banyak orang, nggak usah jauh-jauh deh. Saya sendiri aja dok, jujur ketika WFH kemarin, jadi kayak stresnya minta ampun dok. Karena yang biasanya aktif di luar, tiba-tiba berbulan-bulan di rumah, itu pasti bukan hanya sekedar stresnya, tapi kita jadi nggak bisa berpikir kreatif juga dong, karena orang buat ini buat itu tapi tetap nggak bisa dong, karena kita kayak yang dilihat itu aja gitu, kayak kita cuman pintu masuk sama sampai kamar aja dong. Nah ini dia yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua, bahwa ingat, corona itu bukan cuma masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi dan juga sosiopolitik. Kebanyakan orang yang saya tanya, mereka sangat hafal berapa angka corona, tapi mereka tidak tahu berapa orang yang sudah di PHK. Mereka tidak tahu berapa orang yang sudah mengalami stres dan depresi selama corona ini. Karena mereka secara egois hanya berpikir tentang kesehatannya mereka masing-masing. Mereka tidak berpikir aspek lain. Jadi untuk sekedar diketahui, angka corona sekarang menembus 35.000. 35.000. Saya sempat baca data, berapa orang yang di PHK sampai sekarang selama pandemi, itu menembus 8 juta orang. 8 juta orang yang terkena PHK, dampak ekonomi dari corona. Jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah orang yang positif corona. Kita bicara tentang orang yang stres dan depresi karena keterbatasan sosial. Di salah satu rumah sakit, angka pasien yang mengalami stres dan depresi itu meningkat sekitar 20%. Malah ada yang saya baca, survei dari 1.500 orang yang disurvei, ternyata 65%, sangat tinggi. 65% dari 1.500 orang itu mengalami stres dan depresi selama fase pandemi. Ini jauh lebih tinggi. Jadi bukan cuma kesehatan yang kita perlu perhatikan. Kesehatan juga penting. Saya juga orang kesehatan. Tapi ada aspek lain yang kita harus pertimbangkan. Tidak boleh saling mendominasi, tapi semuanya harus diseimbangkan. Bahwa aspek kesehatan, ekonomi, dan sosiopolitik itu juga penting. Jadi flow-nya gimana sebenarnya? Mungkin ada yang berpikir, nah kalau masalah ekonomi kan kita bisa kesampingkan. Toh dulu kita pernah krisis 98 dan kita survive. Amerika pernah krisis tahun 2008 dan mereka survive. Ini kasusnya berbeda. Ya koreksi kalau misalnya saya salah, saya bukan ahli ekonomi. Tapi di tahun 98 itu yang krisis tidak semua negara. Cuman beberapa negara saja. Makanya negara yang tidak terkena dampak krisis bisa membantu Indonesia. Makanya kita survive. Krisis Amerika di tahun 2008 juga bukan pandemi. Itu adalah krisis yang terjadi hanya di beberapa negara, sehingga beberapa negara lain yang tidak terkena itu bisa membantu. Nah sekarang apa yang terjadi di pandemi corona? Seluruh negara mengalami krisis tanpa terkecuali. Jadinya kita tidak bisa saling membantu. Seluruh negara saling menyelamatkan diri satu sama lain. Sehingga ini krisis yang jauh lebih berat dari krisis-krisis yang dulu. Sehingga dampak ekonomi ini sangat terasa. Gitu. Jadi flow-nya gimana sebenarnya kalau kita bicara masalah krisis? Sebenarnya yang pertama, ini hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Ketika terjadi krisis kesehatan dan krisis kesehatan itu tidak tertangani, kita bisa jatuh ke level yang lebih dalam, yaitu adalah krisis ekonomi. Kalau misalnya krisis ekonomi tidak tertangani lagi, kita bakalan jatuh ke level yang lebih dalam, yaitu krisis sosiopolitik.
krisis sosiopolitik sekarang sedang terjadi di Amerika Serikat. Banyak demonstrasi di mana-mana, ada isu-isu sosial politik yang diangkat, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kesehatan tidak terjaga, ekonomi jadinya jatuh, sosial politik bermasalah, angka pengangguran meningkat, angka kemiskinan meningkat, angka kriminalitas justru juga akan meningkat. Jadi kita tidak akan merasa aman. Dan alurnya bakalan berputar di situ terus. Jadi sebenarnya pandemi ini bagaimana caranya diatasi? Bagaimana sebenarnya konsep new normal? Konsep new normal bukan cuma memikirkan aspek kesehatan. Jadi harus dilibatkan aspek ekonomi, harus juga dilibatkan aspek politik. Tidak untuk mendiskreditkan satu aspek dibandingkan aspek lain. Semuanya harus berjalan secara bersamaan. Seperti itu. Jangan sampai kita jadinya kolaps bukan cuma dari segi kesehatan tapi juga ekonomi dan politik kayak gitu. Dok, ini ada pertanyaan dari rekan-rekan Kumala. Ini dari Rina Akbar. Rina Akbar bertanya, apakah ada perkiraan kapan semua akan bersih dari COVID-19? Apakah new normal ini akan berlangsung selamanya? Gimana, Dok? Kalau misalnya apakah ada perkiraan, sampai sekarang yang saya baca sih belum ada perkiraan sama sekali karena angkanya masih sangat fluktuatif dan kurvanya belum menurun seperti negara lain. Jadi memang kita belum dapat memprediksi. Kemarin sempat agak turun, tapi beberapa hari terakhir mungkin semuanya juga sempat kaget bahwa angkanya sangat naik. Jadi ya kita doakan saja angka naik ini berarti adalah puncak dan mungkin setelah puncak akan turun, kita doakan. Jadi kalau misalnya apakah new normal ini akan berlangsung selamanya, tidak ada jaminan ini akan berlangsung selamanya, tidak ada pula jaminan bahwa ini tidak akan berlangsung selamanya. Kalau kita berkaca ke belakang, kalau kita bicara tentang flu Spanyol misalnya, kalau flu Spanyol kan itu jauh lebih berat daripada corona, tapi buktinya sekarang, generasi sekarang tidak tahu apa itu flu Spanyol. Berarti pandeminya berhenti, new normalnya juga berhenti. Jadi kita doakan suatu saat new normal juga akan berhenti dan kita bisa kembali ke kebiasaan dulu. Sebenarnya berbicara new normal artinya kan kebiasaan baru. Sebenarnya kayak kebiasaan apa sih sebenarnya yang harus ada, yang harus diterapkan di. Nah, kalau bicara tentang kebiasaan yang perlu dilakukan di new normal, aktivitas sehari-hari harusnya tetap bisa dijalankan tanpa restriksi, tanpa kecuali, namun perlu dilakukan beberapa adaptasi kebiasaan yang baru. Ada beberapa hal yang dulu mungkin terlihat kurang normal, sekarang justru harus dinormalisasi. Dulu misalnya, kalau misalnya kita menjaga jarak itu dianggap sombong. Sekarang menjaga jarak dianggap bijak. Dulu menggunakan masker hanya orang sakit saja. Sekarang orang sehat pun menggunakan masker. Dulu misalnya berjabat tangan itu dijadikan standarisasi tingkat kesopanan. Sekarang justru berjabat tangan dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian. Kayak gitu. Dulu sering mencuci tangan itu dianggap berlebihan. Berlebihan mencuci tangan kayak gitu. Ternyata sekarang mencuci tangan justru harus jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang coba kita normalisasi. Sampai kapan belum ada kepastian. Tapi jangan sampai ketidakpastian ini juga membawa kecemasan yang berlebih. Segala sesuatu pasti bisa dilakukan selama kita mau mencoba untuk beradaptasi. Kayak gitu. Nah, biasanya kan orang yang keluar rumah kan sekarang otomatis ketika new normal ini beberapa itu udah menjadi pelan-pelan untuk normal dibuka kembali. Itu ada hal-hal yang perlu disiapkan atau yang perlu dibawa dari rumah gitu kan? Ketika keluar ini udah kayak barang wajib yang harus dibawa. Ada nggak, Dok? Oke, jadi sebenarnya gini, barang wajib yang pertama itu pasti masker. Karena memang penularan utamanya adalah dari droplet. Jadi dari air liur yang menjadi droplet kemudian berpindah ke orang lain. Penularan sampai saat ini itu masih dikatakan droplet. Sampai sekarang saya belum membaca penelitian apakah ini bisa menular lewat udara yang kita hirup. Tapi yang saya baca sampai sekarang adalah droplet. Jadi belum ada konsensus yang menyatakan bahwa
ini betul-betul 100% bisa menular lewat droplet. Kecuali aerosol bisa pada beberapa prosedur, kayak misalnya pada dokter gigi, dokter THT, dokter anestesi, itu yang menimbulkan aerosol, itu bisa menular, ada referensinya. Nah, berarti masker wajib dibawa kemana-mana, dan tidak boleh cuma bawa satu masker, karena akan ada beberapa kondisi di mana masker kita rusak misalnya, atau misalnya masker kain kan maksimal 4 jam, kalau kita harus ada di luar rumah lebih dari 4 jam, berarti kita harus mengganti masker, kayak gitu. Yang kedua, kita harus membawa sabun cair untuk mencuci tangan, karena sabun cair yang digunakan untuk mencuci tangan itu jauh lebih efektif dibandingkan hand sanitizer. Tapi tidak ada salahnya juga kalau misalnya siapa tahu kita tidak menemukan air mengalir untuk mencuci tangan, kita perlu juga membawa hand sanitizer. Selain hand sanitizer, kita juga harus membawa disinfektan dalam bentuk semprot untuk menyemprot barang-barang yang akan kita sentuh. Misalnya kita akan menyentuh meja, itu bisa memakai disinfektan. Selebihnya sih menurut saya tidak usah terlalu berlebihan. Misalnya ada yang memakai penutup wajah kemana-mana, itu tidak perlu. Ada mungkin yang memakai baju sampai penutupnya seluruhnya ditutup, itu tidak perlu. Karena yang paling penting adalah tangan kita, yang paling penting adalah wajah kita, mulut dan hidung. Jadi tangan kita jangan sampai digunakan untuk mengucek-ucek mata, mengucek-ucek hidung, mengucek-ucek mulut. Kalau misalnya itu sudah dilakukan, masker, hand sanitizer, desinfektan, dan juga sabun cuci tangan, dan kita tetap tertular corona, tidak usah menyalahkan diri. Karena kita mau dimanapun, resiko tertular bakal tetap ada. Selama kita sudah berusaha maksimal, kalau kita tertular, berarti itu memang sudah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, nanti kita obati sama-sama. Kayak gitu. Iya sih dok. Karena kadang-kadang itu dok, itu gimana dok? Kalau misalnya kita nggak sengaja nyentuh mata kita atau hidung kita atau mulut kita, itu gimana dok? Ada kan kadang-kadang kita habis nyentuh laptop, tiba-tiba kan kebiasaan tuh dok langsung ngecek mata, itu resiko yang ada di tangan terus virusnya masuk ke mata besar gitu ya? Nggak ada pencegahan lain gitu dok? Kalau misalnya memang tangan kita sebelum menyentuh itu betul-betul terpapar virus corona, berarti sayangnya kita risiko terinfeksinya sangat besar. Tapi kalau misalnya tangan kita tidak terpapar virus corona, berarti tidak masalah. Jadi kalau misalnya terlanjur mengucek mata, terlanjur memegang hidung atau mulut, mungkin bisa mencuci muka saja. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke dalam tubuh, kita mau seperti di Amerika ada orang yang meminum desinfektan, meminum alkohol, meminum Backlin misalnya, itu sangat tidak benar. Itu tidak ada efeknya sama sekali. Jadi kalau misalnya virus corona itu sudah masuk ke dalam tubuh, itu tidak bisa disinfeksi dengan cairan apapun. Itu tinggal kita lakukan perawatan. Tapi jangan terlalu khawatir. Perawatan kita angka kesembuhan cukup tinggi. Jadi jangan takut ke dokter, silakan langsung ke dokter. Kalau memang resikonya tinggi, merasa pernah bersentuhan dengan pasien yang positif corona, dan setelah itu mengucek mata, memegang hidung, memegang mulut, silakan lakukan pengetesan. Bisa lakukan rapid test atau misalnya lakukan PCR. Kalau misalnya hasilnya negatif 2 kali, aman, ya bisa tenang, kayak gitu. Dok, berarti kalau misalnya seperti ini, ketika kita naik kendaraan umum itu aman nggak dok? New normal naik kendaraan umum gini. Naik kendaraan umum kadang bukan pilihan lagi, tapi suatu keharusan untuk beberapa orang. Jadi kalau ditanya aman atau tidak ada sama sekali yang aman. Kita naik kendaraan pribadi pun tidak ada jaminan bahwa itu aman. Tapi kalau misalnya kalau misalnya punya kendaraan pribadi itu jelas. Jadi kayak misalnya pergi sholat ke masjid pun harus bawa sejadah pribadi biar lebih aman. Tapi kalau misalnya tidak ada pilihan, kalau memang harus menaiki kendaraan umum, silahkan. Tinggal menjalankan prosedur kesehatan kayak gitu. Jadi inti dari new normal ini yang penting kita harus disiplin ya dok untuk menjaga protokol kesehatan. Karena sepertinya kita jadi lebih aware juga sih sama diri sendiri ketika sisi positif dari COVID-19 ini. Iya, alhamdulillah sekarang masih banyak orang yang lebih memperhatikan kebersihan diri.
Jadi dulu itu kami dari tenaga kesehatan sangat sering melakukan penyuluhan kebersihan diri. Justru efeknya baru kelihatan sekarang. Sekarang justru lebih banyak orang yang mengikuti. Kan dok, cuci tangan, tangan sebelum makan gitu biasanya. Iya betul. Tapi sekarang ketika kita nggak cuci tangan aja dok sebelum makan, kita kayak parno sendiri. Aduh, saya belum cuci tangan. Jangankan sebelum makan dok, nggak sengaja aja nutup mata itu kayak sebuah kesalahan fatal, kesalahan besar yang kita lakukan. Iya, tapi jangan sampai itu mengganggu aktivitas juga. Jadi kalau misalnya selalu mencuci tangan secara berulang, selalu tidak yakin bahwa ini bersih, itu kalau dalam istilah medis kita bilangnya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Itu tidak masalah selama itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya sudah mengganggu, berarti kita harus sadar bahwa kita harus mencari pertolongan. Silakan berdiskusi ke psikolog ataupun psikiatris untuk mendapatkan tata laksana lebih lanjut. Benar dok. Karena memang berlebihan juga malah efeknya ke diri kita dok. Karena kadang-kadang efek yang paling kita rasain itu kita suka mendiagnosa diri kita sendiri dengan membaca di internet. Oh, gejalanya kok sama diri kita gitu. Akhirnya padahal kan itu hanya efek psikomatis ya. Gitu. Iya, psikosomatis ya. Jadi psikosomatis itu adanya gejala fisik karena pengaruh psikologi. Jadi tapi kalau misalnya psikosomatis berarti gejalanya memang ada. Bisa seperti nyeri kepala, nyeri ulu hati kayak gitu karena stres misalnya. Jadi memang kayak yang Mbak Yeli bilang tadi, memang harus pilih-pilih berita juga. Jadi kita harus tahu diri. Kalau misalnya kita orangnya panikan, kalau kita orangnya cepat cemas, kalau kita orangnya khawatir berlebih, akan sangat tidak bijak kalau kita suka mencari berita-berita yang negatif. Nah, kecenderungannya orang sekarang itu suka cari negatifnya corona, Mbak Yeli. Jadi mereka itu suka cari berapa angka yang sudah meninggal, kasus di mana yang corona ayahnya, anaknya kena, kasus di mana corona yang suaminya kena, istrinya ikut kena. Tapi kita tidak pernah mencari berita kasus corona mana yang suaminya kena, istrinya tidak kena. Kasus mana yang anggota keluarganya kena, orang tuanya tidak kena misalnya. Berita positif itu jarang di-expose oleh media karena memang that's the point of media untuk menimbulkan provokasi sehingga kita bisa berpikir lebih kritis. Tapi jangan sampai berita negatif terus yang dicari. Sekali-sekali carilah berita positif. Iya, setuju dok. Karena biasanya mungkin karena orang-orang suka sesuatu yang kontroversial. Biasa kalau baca-baca berita tentang COVID-19 ada aja berita-berita yang kayak simpang siur, nggak berbahasa. Tapi karena mungkin itu adalah sesuatu yang banyak orang bicarakan, malah mereka percaya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di dokter sendiri melihat kondisi COVID-19 terus normal, sebenarnya ada yang perlu diedukasi, kayak ada informasi yang salah beredar di masyarakat ya, gitu, yang perlu diluruskan. Oke. Mungkin sekarang yang agak banyak diluruskan kalau misalnya kita bicara tenaga kesehatan sekarang, banyak yang bilang tenaga kesehatan itu mengambil untung dari COVID-19 ini. Dan saya mau menjelaskan secara detail pun sepertinya kalau masyarakat terlanjur memberikan stigma negatif kepada kami tenaga kesehatan, itu tidak akan guna. Saya bicara berjam-jam pun itu tidak akan masuk. Tapi prinsipnya kayak gini, kami di tenaga kesehatan itu sebelum menjadi dokter, saya yang muslim, itu sudah mengangkat sumpah dengan meletakkan tangan saya di Al-Quran. Yang saudara-saudara yang non-muslim, yang Kristen itu menggunakan Injil, kami masing-masing sudah disumpah, itu wajib sebelum mendapatkan gelar dokter, bahwa kami akan memaksimalkan, kami ada sumpah Hippocrates. Jadi kalau misalnya dikatakan kami semata-mata mengambil untung dari corona, bahkan ada pasien yang bukan corona, kami coronakan, itu berarti kami sudah melanggar sumpah. Tanpa masyarakat menghukum kami, insya Allah, Allah juga sudah menghukum kami nanti. Jadi tidak usah khawatir. Kalau memang ada dari kami yang melanggar, kami bakalan dapat karma kok, tidak usah khawatir. Kayak gitu. Tapi insya Allah, mungkin di seluruh profesi mungkin tetap ada yang melanggar kali ya. Di bidang hukum, di bidang ekonomi tetap ada yang
ada yang menyimpang mungkin. Saya nggak tahu di dunia kedokteran. Mungkin kalau ada yang menyimpang itu urusannya dia. Tapi saya percaya bahwa orang yang memilih untuk menjadi dokter itu memang sudah berpikir untuk mengabdikan dirinya ke masyarakat. Jadi untuk melakukan hal yang menyimpang sepertinya bisa diminimalisir. Begitu. Dok, ini ada terakhir nih dok dari pertanyaan di komentar. Ini ada kan banyak sekali nih berita dok kalau misalnya yang berkembang di media terus di beberapa artikel juga katanya itu ada penelitian di Italia bahwa COVID-19 itu bukan disebabkan oleh virus melainkan bakteri. Jadi sebenarnya gimana tuh dok? Ini pertanyaan. Oh itu jawabannya. Oh ya, itu jawabannya sudah jelas bahwa COVID-19 disebabkan oleh virus namanya ya COVID, coronavirus corona. Jadi sudah universally acceptable bahwa COVID-19 disebabkan oleh virus. Dalam perkembangannya nanti kalau misalnya itu dia ternyata disebabkan oleh bakteri, kebetulan saya belum baca penelitiannya. Nanti kalau misalnya ada penelitian terbaru yang menyatakan bahwa itu adalah bakteri, nanti insya Allah akan diumumkan oleh tenaga-tenaga medis. Tapi sampai sekarang yang kami pahami, berbasis dari penelitian-penelitian yang sudah ada, ini adalah etiologinya, penyebabnya adalah virus. Jadi untuk rekan-rekan Kumala juga, pokoknya semua berita atau artikel apa, jangan serta-merta langsung percaya 100% ya. Karena memang lagi ada penelitian, terus nggak ada artikel resmi yang berdasar gitu ya, nggak usah langsung percaya aja gitu. Nah, iya, langsung dicek saja. Jadi banyak bahkan tenaga medis sudah banyak dokter-dokter ataupun perawat ataupun bidan yang sangat terbuka untuk memberikan konsultasi via WA misalnya. Jadi kalau misalnya ada yang beredar di grup keluarga, itu jangan langsung di-share, dicek dulu, ditanya dulu ke temannya ini benar atau tidak. Kalau tidak benar, tidak usah disebarkan kan, karena jangan sampai kita menggunakan jari kita untuk menyebarkan hoax, karena hoax itu kita nggak tahu kita kirimnya kemana. Kalau kita kirimnya kebetulan ke orang-orang yang level pendidikannya misalnya rendah, cepat menerima secara langsung, itu kan kasihan, jadinya mereka tidak teredukasi dengan baik. Kayaknya orang-orang tuh percaya informasi dari grup keluarga ya. Iya, karena mereka merasa itu keluarga mereka. Dan kebanyakan orang kan berpikir keluarga tidak akan pernah bohong. Orang berpikir bahwa keluarga akan selalu baik. Padahal belum tentu. Keluarga mungkin dapat dari orang lain juga yang sumbernya belum jelas. Jadi tetap sebisa mungkin konsultasikan. Iya, setuju dok. Diambil dari sosial media yang belum tahu kebenarannya, terus yang sebar juga nggak tahu, disebar lebih percaya kalau yang ada yang dikirim dari grup keluarga dan sosial media daripada informasi. Nah, tak terasa iya, anak umur 10 tahun pun ya. Tak terasa kita udah lebih dari 30 menitan nih dok. Kayaknya asiknya ya banyak sekali informasi yang diperoleh oleh pencerahan yang didapat biar teman-teman Kumala juga, rekan-rekan Kumala atau mungkin yang ikut bergabung di Live IG Talk Show hari ini mungkin bisa terbuka pikirannya bahwa memang kita nggak boleh serta-merta mengonsumsi berita yang ada gitu aja, karena kasihan ke diri kita, ke keluarga kita, ke lingkungan kita yang membutuhkan berita-berita yang kurang berdasar seperti itu. Nah, terakhir nih dok, pesan untuk masyarakat di masa new normal. Oh ya, oke. Suaraku jelas, Mbak Yel? Jelas. Oh iya, oke. Jadi sekarang pesan untuk IG Live ini pesan terakhir. Jadi masalah new normal, karena judulnya kita How to Survive, bagaimana kita bertahan di new normal. Mungkin sekarang kita tutup dengan pertanyaan How to survive the new normal. Kuncinya harus tetap produktif, tapi jangan lupa waspada. Bentuk waspadanya gimana? Jalankan protokol kesehatan. Bentuk produktifnya gimana? Lakukan apapun agar fisik dan pikiran tetap bisa aktif. Jadi pandemi itu bukan alasan untuk terlalu banyak rebahan. Terlalu banyak rebahan menimbulkan banyak penyakit. Jadi kalau kita terlalu banyak rebahan, memang kita terhindar corona mungkin, tapi akan terkena beragam penyakit lain.
Jadi untuk sekedar diketahui misalnya, kalau kita bicara masalah rebahan, kita bicara masalah tidur Mbak Yeli. Jadi tidur di bawah 6 jam, orang-orang insomnia misalnya, tidur di bawah 6 jam, dengan tidur di atas 8 jam, misalnya kita bilang kok tidur lebih lama biar lebih sehat. Tidur di atas 8 jam, dengan tidur di bawah 6 jam, resiko penyakit pembuluh darahnya itu sama, tidak berbeda. Jadi orang tidur kelamaan sama orang tidur terlalu cepat, resiko penyakitnya sama. Nah, jadi outputnya gimana kalau misalnya kita terlalu banyak rebahan? Ya kita bakalan tetap sakit. Kita tidak terkena corona, tapi mungkin kita terkena diabetes, kita terkena penyakit jantung, kita terkena hipertensi karena terlalu banyak rebahan. Tidur lama dan tidur kurang sama-sama meningkatkan faktor resiko cerebrovaskular, itu harus diingat. Yang kedua, kita harus makan bergizi. Jangan sampai sudah jaga jarak, sudah menggunakan masker, tapi makannya tetap kebanyakan fast food misalnya. Gojek sana-sini, makanan manis sana-sini, tetap merokok misalnya. Ini sebenarnya orang-orang yang mau sehat, tapi setengah-setengah, jadinya double standar. Sehat, terhindar corona, tapi terkena penyakit-penyakit metabolik lain. Selanjutnya, ingat olahraga. Jangan sampai berlindung di balik kata stay at home. Oh, saya stay at home, saya nggak mau olahraga di luar. Ya, stay at home tidak menjadi alasan untuk kita tidak berolahraga. Orang yang stay at home dan cuma rebahan saja, itu berarti tujuannya bukan untuk sehat, tapi untuk menghindari corona. Perlu kita bedakan. Tujuan menghindari corona atau tujuan untuk sehat. Kalau tujuannya untuk sehat, ingat di rumah pun bisa olahraga. Kalaupun tidak bisa olahraga di rumah, silahkan ke tempat olahraga. Tapi ingat, tempat olahraga punya risiko tinggi. Jadi harus tetap jalankan prosedur kesehatan. Ini ada saya baca panduan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga. Jadi ini sumbernya cukup valid, dikatakan bahwa yang pertama sangat direkomendasikan untuk tetap latihan fisik di rumah. Tapi kalau misalnya memang harus keluar rumah, tidak apa-apa, tapi pilih tempat umum yang berada di zona hijau. Jangan di zona merah. Kemudian kalau misalnya mau bersepeda, sekarang sudah banyak yang bersepeda, itu jaraknya minimal 20 meter kalau misalnya bersepeda. Jadi beda dengan kalau kita jarak lari itu minimal 2 meter. Kalau kita melakukan aktivitas fisik seperti angkat beban, jarak dengan orang lain itu minimal 2 meter. Tapi kalau bersepeda jaraknya minimal 20 meter. Kemudian selanjutnya jangan saling meminjam peralatan, harus membawa peralatan sendiri. Jangan menyentuh wajah, tetap menggunakan masker, dan olahraganya ini yang penting, hanya intensitas ringan dan intensitas sedang. Jadi karena kita menggunakan masker, kita tidak boleh melakukan olahraga berat. Bagaimana kita tahu bahwa itu olahraga berat? Kita dikatakan olahraga berat ketika pernafasan kita sudah tidak memungkinkan untuk berbicara. Jadi kalau saat olahraga dan kita ngos-ngosan, bicara pun tidak bisa, itu harus stop. Karena itu berarti sudah masuk dalam intensitas berat. Tapi kalau kita olahraga dan masih bisa berbicara dengan baik, itu masih bisa menggunakan masker kayak gitu. Kemudian jaga imunitas, tetap makan bergizi, dan harus menghindari olahraga berat, karena olahraga berat itu bakalan menurunkan imunitas. Jadi untuk saat ini hindari dulu. Nanti kalau sudah selesai fase new normal mungkin baru bisa. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan survive dalam periode new normal? Yang bisa survive adalah mereka yang bisa menyeimbangkan kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Dari aspek ekonomi misalnya, percuma kita terhindar corona kalau kita tidak bisa menghasilkan uang. Ujung-ujungnya bangkrut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dari aspek sosial misalnya, percuma kita sehat kalau tidak bisa berinteraksi dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Dari aspek kesehatan misalnya, ya kembali lagi, percuma ekonomi stabil, interaksi sosial baik, tapi kesehatan terganggu. Jadi ketiganya tetap harus diseimbangkan, pastikan teman-teman menjadi orang yang tetap produktif dimanapun dan kapanpun, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Kayak itu. Baik dok, terima kasih dok udah memberikan informasi dan pencerahan tentang COVID-19 dan new normal pada sore hari ini, pembahasan yang sangat menarik. Sekali lagi terima kasih dok. Iya sama-sama Mbak Yeli. Terima kasih teman-teman. Bagian dari Inspiring tadi untuk edisi kali ini. Terima kasih semuanya. Untuk rekan-rekan Kumala juga yang bergabung di sore hari ini, terima kasih semuanya. Semoga informasi dari Dr. Raisa Al-Fatir Heri bisa memberikan informasi, memberikan pencerahan dan membuka kembali beberapa hal yang mungkin sebelumnya itu adalah sesuatu yang
Anda tidak tahu atau sesuatu yang Anda takuti, sekarang Anda tidak perlu apa-apa lagi, dan lebih bukan lebih santai tapi lebih open dan lebih mawas diri dan menganggap COVID-19 ini bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Dokter udah ya, terima kasih Mbak Yeli, terima kasih Kumala Group. Terima kasih buat semua teman-teman. Selamat sore. Ya. Untuk di Inspiring Friday Leadership. Ya, dadah. Terima kasih.